kekal. Peganglah tanganku, oh peganglah, peganglah tanganku, oh peganglah tanganku. Janganlah ku tersesat di jalan, janganlah ku tersesat di perjalananku. Oh Tuhan, pimpinlah, pimpinlah kehendakmu, oh pimpinlah, pimpinlah kehendakmu, oh pimpinlah hidupku. Oh Tuhan, pimpin hamba-Mu, janganlah ku tersesat di perjalananku. Biar ku bersenandung dalam masa hidupku, agar nama-Mu terpuji kekal. Peganglah tanganku, oh peganglah, peganglah tanganku, oh peganglah tanganku. Janganlah ku tersesat di jalan, janganlah ku tersesat di perjalananku. Oh Tuhan, pimpinlah, pimpinlah kehendakmu, oh pimpinlah, pimpinlah kehendakmu, oh pimpinlah hidupku. Oh Tuhan, pimpin hamba-Mu, janganlah ku tersesat di perjalananku. Oh Tuhan, pimpin hamba-Mu, janganlah ku tersesat di perjalananku. Kita memasuki zaman yang serba modern dan serba menggiurkan dan juga serba membingungkan. Apakah yang sedang kita hadapi saat ini? Perubahan-perubahan yang kita alami pada waktu ini adalah akibat dari kemajuan ilmu dan teknologi. Perubahan-perubahan ini tidak dapat kita hempang. Perubahan-perubahan ini terjadi dalam segala bidang kehidupan, dan perubahan-perubahan ini berlangsung sangat cepat sekali. Dan oleh sebab itu, ada manfaatnya kalau kita memahami dulu apa sebenarnya perubahan-perubahan pokok yang mempengaruhi hidup kita. Saya sebut beberapa yang terpenting saja. Yang pertama, perubahan pokok yang dibawa kemajuan ilmu dan teknologi adalah perubahan yang dialami manusia mengenai pandangan hidup. Kita tahu dalam masyarakat tradisional, kita hidup dengan pemahaman bahwa banyak sekali yang merupakan rahasia atau tabu atau larangan bagi perorangan ataupun bagi kelompok. Sekarang kita lihat bahwa ilmu dan teknologi itu mengungkapkan tabir-tabir daripada rahasia ini dan juga mengakhiri atau mengurangi tabu-tabu dalam hidup kita, larangan-larangan yang dianggap karena tidak dapat dijelaskan oleh manusia. Tentu ini merubah kehidupan dan pandangan manusia tentang kehidupan.
ini memperluas wawasan, ini juga dapat mengganggu atau menggoncang kepribadian orang. Antara lain yang dapat merupakan tantangan bagi manusia di dalam perubahan-perubahan ini adalah tantangan terhadap nilai-nilai budaya atau nilai-nilai sosial, bahkan nilai-nilai agama yang selama ini diwarisi, dipegang, dipercayai dengan sangat kokoh. Tiba-tiba seolah-olah dia tidak mempunyai peranan lagi. Mari kita ambil dulu satu contoh dari kehidupan sehari-hari. Coba bayangkan apa yang terjadi di benak banyak angkatan muda pada waktu manusia mendarat di bulan. Bulan yang tadinya merupakan sesuatu yang katakanlah agung sekali, simbol dari sesuatu yang merupakan cita-cita dalam kehidupan manusia, tiba-tiba dijamah oleh manusia itu sendiri, seolah-olah tidak ada lagi batas daripada kemampuan manusia itu. Dan oleh sebab itu tantangan yang kita hadapi adalah apakah masih ada batas daripada ilmu pengetahuan dan teknologi itu. Di barat, kira-kira 20-30 tahun yang lalu, orang berpendapat bahwa ilmu dan teknologi itu dapat didewakan. Itulah sebenarnya Tuhan daripada manusia. Untunglah belakangan ini manusia modern itu memahami bahwa itu sebenarnya tidak bisa berfungsi sebagai dewa atau Tuhan. Karena apa? Karena ilmu dan teknologi itu adalah ciptaan manusia. Sedangkan sebenarnya manusia itu adalah ciptaan daripada Tuhan. Ini hanya salah satu contoh. Bisa kita ambil umpamanya contoh dari kehidupan sehari-hari. Lihat saja mengenai pemahaman mengenai waktu. Di dalam satu masyarakat tradisional, maka waktu itu dipahami sebagai sesuatu yang terus-menerus ada saja. Katakanlah kalau tidak dapat dilakukan hari ini, ya ada hari esok. Buat apa buru-buru? Ya, alon-alon kelakon katanya. Atau biasa tenang-tenang aja begitu. Nah, dengan kemajuan ilmu dan teknologi ini, pemahaman waktu itu menjadi berubah. Waktu tiba-tiba menjadi sangat berharga. Orang harus merencanakan waktu. Orang harus mengatur waktu. Bahkan orang mengatakan waktu itu adalah uang. Atau kalau kita lihat di dalam ilmu ekonomi sekarang atau di pasaran, siapa paling cepat membawa barangnya di pasar, itu yang menang. Kalau kita berbicara ya, di dalam pertarungan atau kompetisi pasaran. Jadi perubahan ini sangat mendasar sekali. Siapa yang tetap alon-alon kelakon, di dalam perubahan-perubahan ini tentu akan ketinggalan. Dan satu lagi contoh, itu pemahaman orang mengenai materi. Saya rasa semua kita sudah tahu sekarang, bahwa orang dapat mengatakan segala sesuatu dapat dicapai, dapat dilakukan, dapat dirubah dengan uang, dengan materi. Memang di dalam pembangunan umpamanya, dalam mengembangkan ilmu dan teknologi itu kita butuhkan materi. Tetapi tantangan yang kita hadapi ialah apakah manusia yang modern itu mampu menguasai materi, mengatur materi, atau materi itu yang mengatur dia. Ini yang biasa disebutkan ancaman daripada materialisme. Dan kalau manusia dikatakan sudah materialistis, artinya dia diperbudak oleh materi, maka sikapnya, tindakannya akan diragukan apakah masih tetap manusiawi. Inilah beberapa contoh dari perubahan-perubahan pokok yang kita hadapi pada waktu ini sebagai akibat daripada kemajuan ilmu dan teknologi. Dan tantangan-tantangan yang kita hadapi ini harus kita hadapi bertitik tolak dari iman kita. Kita sering mendengar dan dihimbau agar warga gereja maju dan terus mandiri dalam menghadapi era globalisasi saat ini. Televisi misalnya menawarkan begitu banyak sehingga kita tergiur dan kita menerimanya itu memasuki ke rumah tangga kita. Kalau kita tidak dapat mengatur waktu, maka kegiatan-kegiatan kita untuk mengikuti ibadah itu akan terganggu.
anak sekolah minggu tuh lebih sering nonton televisi lebih enak gitu ya. Hari Minggu apalagi acaranya bagus-bagus gitu. Mereka lebih sering itu karena menarik acara-acara yang di televisi daripada acara-acara di kegiatan sekolah minggu itu sendiri. Kalau melihat acara yang menarik tentunya dia ingin ikut. Nah, dalam keterlibatan jemaat dalam ikut tersebut tentunya jemaat juga mempunyai suatu ikatan bahwa saya punya ambil bagian dengan hal yang seperti itu. Kalau ibadah itu putus, lalu kita tidak mengikuti salah satu saja, maka komunikasi dalam keluarga sendiri terputus, komunikasi dengan warga gereja juga terputus. Lalu, kapan iman kita akan dewasa? Dalam menghadapi perubahan-perubahan di tengah-tengah masyarakat ini, pada umumnya kita mencatat aneka ragam sikap yang dianut atau yang dimiliki oleh warga gereja. Dan sikap ini disebabkan berbagai hal. Umpamanya ada kita lihat sikap yang bingung, terkejut ya, karena mungkin ketidaktahuan, mungkin karena sangat jauh dari pusat perkembangan dan pembangunan semacam terisolasi, atau mungkin karena keterbelakangan. Mereka yang memiliki sikap ini jelas akan lemah sekali dan tidak akan mampu menghadapi perkembangan-perkembangan dan perubahan-perubahan yang sedang terjadi. Macam yang kedua adalah sikap yang tidak peduli terhadap apa yang terjadi sekitarnya. Dan biasanya ini adalah warisan dari ajaran yang pernah barangkali dahulu mempengaruhi sikap orang-orang beragama itu yang mengatakan seolah-olah dunia ini tidak penting, yang penting hanyalah surga. Ya, harta benda itu tidak penting, yang penting adalah jiwa. Lalu mereka itu berpegang kepada bentuk hidup yang dipikirnya sudah sempurna sebagai persiapan hidup ke surga. Jadi mereka tidak peduli terhadap perubahan-perubahan ini. Dan akibatnya nanti atau sudah terjadi ialah bahwa mereka ini adalah calon-calon yang akan kececer di dalam perubahan-perubahan ini. Sikap ketiga yang juga kita amati adalah sikap yang mungkin sekali dianut oleh kebanyakan warga gereja kita, yaitu ikut-ikutan. Sikap ini adalah sikap yang karena berbagai alasan ikut saja perkembangan dan perubahan-perubahan ini tanpa mempunyai sikap yang kritis, sikap yang katakanlah diwarnai oleh imannya atau bertitik tolak kepada kepercayaannya. Jadi apa yang terjadi itulah yang dilakukan. Apa mode hari ini itu yang diikut, ganti besok, ganti lagi besok. Dan biasanya kita tahu bahwa orang yang bersikap ikut-ikutan itu akan hanyut di bawah arus, tidak ada pilihan lain. Dan oleh sebab itulah yang terpenting sekarang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah sikap yang seharusnya dimiliki oleh orang-orang yang percaya di tengah-tengah perubahan ini. Ini yang harus kita renungkan, karena tanpa ini tentu kita akan tetap terjatuh kepada salah satu sikap yang saya katakan tadi, atau terkejut, atau tidak peduli, atau ikut-ikutan. Yang sangat berpengaruh pada saya sebenarnya sikap gereja. Bagaimana gereja tidak sibuk mengurusi perkara-perkara kelembagaan atau organisasi gitu. Saking sibuknya gitu, gereja lupa gitu. Gereja sulit menanggapi masalah-masalah atau gejala-gejala yang dihadapi warga jemaat gitu. Misalnya ada teman-teman pemuda yang kerja, dia harus dipaksa lembur atau lembur tiap hari untuk mencukupi kebutuhan hidupnya gitu. Bagaimana gitu? Dia sampai nggak sempat ibadah kelompok gereja atau sebagainya gitu. Nah, bagaimana gereja menanggapi seperti itu gitu? Jemaat perlu diberikan pengertian-pengertian supaya mereka bisa menghadapi, ikut serta dalam kehidupan yang semakin canggih ini dengan sikap yang positif. Jadi ada variasi di dalam kebaktian.
Jangan kita hanya duduk mendengar dan mendengar. Dan kebanyakan ya mendengar asal masuk saja lalu tidak bisa dihayati. Bagaimana mau dipraktekkan kalau penghayatan aja tidak? Gereja tuh nggak usah sih sibuk-sibuk ngurus ya hak asasi lah, apa bicara perburuhan, bicara kepedulian lingkungan, untuk apa gitu. Masalah gereja sendiri di dalam tuh masih banyak gitu. Terus ngapain sih kita bicara-bicara gitu? Apa benar iman itu nggak peduli dengan keadilan? Apa benar sih iman Kristen tuh seperti itu gitu? Jadi sampai sekarang aja saya masih bingung soal itu. Gereja itu kan kita-kita gitu, pemuda gitu. Nah, sebagai orang muda bagaimana lebih mencoba untuk berbagi prihatin gitu, lebih prihatin, lebih peduli dengan teman-teman. Misalnya ada teman-teman yang memang mau bagi pengalaman dengan kita mengenai sekolah, mengenai pekerjaan, atau mungkin mengenai pacar gitu ya. Disinilah gereja harus bertindak. Dan kalau kita berbicara mengenai gereja, yang kita maksud bukan hanya pendeta atau pelayan, tetapi semua warga gereja yang dewasa, terutama para orang tua. Apa yang harus dilakukan? Yang paling penting dan yang harus dilakukan ialah terus-menerus melengkapi warga jemaat supaya warga itu mampu menghadapi perubahan-perubahan itu. Sekali lagi saya tekankan, terus-menerus melengkapi warga jemaat sehingga mampu menghadapi perubahan-perubahan itu. Apa sebab terus-menerus? Karena perubahan-perubahan itu berjalan terus-menerus. Bahkan makin lama makin cepat dan makin rumit, makin jelimet. Dan oleh sebab itu, bila gereja sendiri tidak melengkapi warganya terus-menerus, besar kemungkinan warga gereja itu akan tercecer atau tersingkir atau hanyut di bawah arus. Nah sekarang bagaimanakah melengkapi warga gereja ini? Yang pertama yang harus dilakukan adalah membantu semua warga gereja memahami bahwa iman itu harus terus bertumbuh. Iman itu bukan kumpulan dari ajaran-ajaran, dogma-dogma. Dia itu bukan sekedar ritus-ritus dan seremoni-seremoni, ulangan daripada kebiasaan-kebiasaan beragama, sama sekali tidak. Iman itu yang mencerminkan hubungan manusia dengan Tuhan itu harus terus bertumbuh dan berkembang. Supaya bagaimana? Supaya warga gereja itu, supaya manusia itu mampu menghadapi kelicikan-kelicikan dunia ini, kata Rasul Paulus dalam suratnya kepada Efesus. Supaya mampu menghadapi godaan-godaan yang banyak terselubung di dalam perubahan-perubahan itu sendiri. Atau di dalam suratnya yang lain dikatakan, surat kepada Ibrani, agar orang-orang yang percaya itu mampu membedakan mana yang baik dari yang jahat. Coba bayangkan, kalau seorang sarjana hukum yang beriman tidak mampu membedakan mana yang baik dari yang jahat, kemana kita perginya? Kemampuan membedakan yang jahat dari yang baik ini dibutuhkan semua orang supaya kita bisa hidup sentosa, aman, supaya kita bisa hidup bahagia. Dalam suatu istilah yang cantik sekali yang diberikan Rasul Paulus, sebenarnya dikatakan orang Kristen itu harus bertumbuh. Iman orang Kristen itu harus bertumbuh dari Kristen susu menjadi Kristen makanan keras. Dia ambil gambaran dari kehidupan manusia sendiri. Pada waktu kita bayi, kita minum susu. Kalau kita sudah dewasa, tentu tidak minum susu saja, tetapi harus makan makanan keras. Demikian juga sekarang. Di dalam menghadapi perubahan-perubahan yang besar ini, dan perubahan-perubahan yang acap sama sekali tidak dapat kita pahami, kita hanya dapat pahami ini, kita dapat tanggapi ini kalau kita mempunyai iman yang dewasa, iman yang terus bertumbuh, yang mampu melihat hubungan daripada iman kita dengan kejadian-kejadian dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan di sini saya mau tekankan bahwa tugas melengkapi ini terutama terletak pada pundak orang tua.
Orang tua setiap hari harus mau, harus siap melengkapi anak-anaknya supaya mampu menghadapi zaman yang makin lama makin modern ini. Coba bayangkan saudara-saudara, siapa dari kita orang tua yang tinggal di kota-kota besar terutama dapat mengontrol anaknya pada waktu ini, apa yang dibaca, apa yang dilihat oleh anak-anak kita, dengan siapa dia bergaul? Tidak ada. Bahkan suami barangkali tidak bisa mengontrol istri atau istri mengontrol suami. Satu-satunya yang dapat mengontrol itu adalah di dalam dirinya sendiri. Kalau imannya itu terus bertumbuh menjadi dewasa, umpamanya dia menjadi orang kepercayaan, orang yang setia, orang yang dapat dipercayai. Bayangkan dulu betapa bahagia satu rumah tangga kalau orang tua dapat mempercayai anak-anaknya. Kalau suami dapat mempercayai istrinya dan istri mempercayai suaminya. Dan coba bayangkan, neraka apakah yang dialami satu keluarga yang sama sekali sudah kacau balau oleh perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat kita. Itu sebabnya saya katakan tadi saudara-saudara, kalau ilmu pengetahuan dan teknologi itu dan perubahan-perubahan yang dibawanya itu mau menjadi berkat, mau berguna bagi kita, maka kita harus mengusahakan supaya iman kita itu terus bertumbuh. Kalau Yesus berkata di dalam khotbah di bukit dalam Matius 5 ayat 48, harus kamu sempurna seperti Bapamu di sorga. Ini yang dimaksud. Kita harus terus berusaha supaya hidup kita hari ini lebih baik besok. Supaya iman kita yang kecil hari ini lebih kuat besok, lebih dewasa besok. Supaya kita mampu. Istilah yang dipakai Rasul Paulus mengatakan supaya kita memiliki panca indera yang terlatih, yang dapat membedakan yang baik dari yang jahat. Kalau kita mampu memiliki ini saudara-saudara, perubahan-perubahan ini, saya yakini bisa menjadi berkat bagi kita dan bagi sesama kita.